Halo, ketemu lagi dengan Asud. Kali ini kita akan bahas tentang within subject design yang nanti akan lebih spesifik dengan within subject experimental design. Kita review lagi tentang between subject design atau desain antar kelompok. Dalam desain antar kelompok yang akan dilakukan adalah kita membandingkan performa dari sejumlah kelompok yang ada. Nah, kalau dalam within subject design, kelompoknya cuma ada satu yang dilakukan pengukuran berulang kali. Jadi satu kelompok ini nanti akan menjalani treatment yang pertama, treatment yang kedua. Kalau memang dalam hal ini treatmentnya ada lebih dari dua, maka ada treatment yang ketiga dan seterusnya. Jadi sekali lagi di sini akan ada cuma satu kelompok saja yang dalam terminologi statistika biasa disebut sebagai repeated measures design. Nah, pemberian treatment pertama, kedua, dan ketiga ini pada dasarnya tidak perlu dengan urutan yang sama. Dengan within subject design, kita akan melakukan perbandingan dua atau lebih kondisi dengan mengobservasi atau mengukur kelompok orang yang sama di semua treatment yang ada. Sehingga dalam hal ini kalau kita lihat, sekali lagi perbedaannya adalah bahwa dalam within subject design kita akan melihat perbedaan di antara treatment kondisi di satu kelompok yang sama. Dalam konteks penelitian eksperimental, maka desain within subject harus memenuhi kualifikasi dari penelitian eksperimental. Misalkan dalam hal ini adanya manipulasi IV dan kontrol terhadap extraneous variable. Keuntungan ketika kita melakukan desain within subject adalah jumlah partisipan yang dibutuhkan itu lebih sedikit kalau dibandingkan dengan within subject design. Misal kita ingin melakukan penelitian membandingkan 3 treatment. Ketika kita membutuhkan misalkan partisipannya 25 orang di setiap kelompok penelitian, pada desain between subject design, pada desain antar kelompok kita membutuhkan 75 partisipan, 25 di kelompok pertama, 25 di kelompok kedua, 25 di kelompok ketiga. Kalau pada within subject design yang kita butuhkan hanya ada 25 partisipan yang nanti akan diukur dengan 3 kondisi. Terutama dalam hal ini kalau karakteristik partisipan yang kita akan teliti adalah mereka yang memiliki spesifik case, misalkan manula kembar usia 80, itu kan sulit dicari, maka lebih baik menggunakan desain yang within subject. Keuntungan utama dari yang desain within subject adalah dalam hal ini dengan within subject menghilangkan masalah yang ada di dalam between subject, yaitu perbedaan di antara kelompok yang diteliti. Sehingga dalam hal ini inilah keuntungan utama dengan melakukan penelitian dengan desain within subject design. Nah, tetapi ada juga kerugiannya. Kerugian ketika kita melakukan dengan penelitian dengan desain within subject dalam hal ini karena akan ada sejumlah treatment condition, maka akan memunculkan masalah yang terkait dengan waktu. Misalkan dalam hal ini kelelahan yang dialami oleh partisipannya atau kondisi yang berbeda dari pengambilan data di kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua dan seterusnya. Nanti konsekuensinya akan mempengaruhi skor dari para partisipan. Kemudian adanya partisipan attrition. Partisipan attrition dalam hal ini yang akan terjadi adalah bahwa ada sejumlah individu yang tidak mengikuti penelitian sampai dengan selesai. Nah, kenapa tidak selesai? Mungkin bisa dikarenakan oleh partisipan tersebut lupa tentang pengambilan data yang berikutnya, kehilangan minat, atau berhenti, atau pindah, atau bahkan meninggal. Ancaman di dalam within subject design terkait dengan internal validity bisa dilihat dari dua perspektif. Yang satu dari perspektif terkait lingkungan variabel penelitiannya, yang kedua terkait dengan faktor yang berkaitan dengan waktu.
Untuk yang berkaitan dengan lingkungan, dalam hal ini bisa terjadi karena pemberian treatment yang pertama kondisinya berbeda dengan treatment yang kedua dan seterusnya. Misalkan dalam hal ini penelitian yang pertama dilakukan pada pagi hari, sementara penelitian yang kedua, pengambilan data yang kedua dilakukan pada sore atau malam hari. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh kondisi yang berbeda. Dalam hal ini kondisi yang berbeda misalkan yang satu dilakukan pada lingkungan yang terang, yang satu lingkungan yang kurang terang, sehingga nanti akan sekali lagi mempengaruhi skor yang diperoleh oleh partisipannya. Confounding yang dari terkait masalah waktu ada history. Dalam hal ini history adalah bagaimana nanti skor akan dapat dipengaruhi oleh perubahan di antara kejadian di luar penelitiannya. Kemudian maturasi, partisipan mungkin mengalami perubahan fisiologis ataupun fisiologis. Kemudian instrumentation, dalam hal ini skor dapat dipengaruhi oleh perubahan di dalam alat ukur penelitiannya. Testing effect, skor akan dipengaruhi oleh pengalaman dari treatment condition yang sebelumnya. Statistical regression dalam hal ini terjadi ketika partisipan akan yang sebelumnya memiliki nilai yang ekstrim akan mengarah ke tengah. Nah, terkait dengan masalah waktu dan juga urutan pemberian treatment, dalam hal ini kita bisa melihat dari perspektif carry over effect dan progressive error. Carry over effect dalam hal ini adalah bahwa satu treatment condition itu akan dipengaruhi oleh treatment kondisi yang sebelumnya. Contohnya adalah contrast effect. Contrast effect itu misalkan dalam hal ini pada pengambilan data yang kedua ataupun yang ketiga itu dapat dipengaruhi oleh pengambilan data yang sebelumnya. Misalkan kalau pada treatment condition yang kedua, partisipan memasuki tempat penelitiannya berasal dari tempat yang sebelumnya gelap, akan mempersepsikan bahwa tempat yang baru adalah yang lebih terang. Sementara partisipan yang pada pengambilan pertama berasal dari tempat yang terang akan mengatakan bahwa tempat pengambilan data yang kedua itu lebih gelap dibanding yang sebelumnya. Terkait dengan masalah progressive error, dalam hal ini adanya perubahan tingkah laku dari performa subjek yang berkaitan dengan pengalaman di dalam menjalankan penelitiannya. Jadi misalkan dalam hal ini partisipan mengalami latihan. Dengan adanya latihan, maka terjadi performa yang berbeda dengan partisipan di yang pengambilan data yang sebelumnya. Jadi adanya efek latihan membuat menjadi lebih baik performa yang dilakukan oleh individu. Bisa juga mungkin kelelahan karena adanya pengukuran yang berulang sehingga partisipan memiliki performa yang lebih rendah dibandingkan pengambilan data yang kedua. Nanti konsekuensinya efek urutan ini bisa menjadi confounding variable. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah terkait dengan waktu dan urutan ini? Kita bisa melihat dari yang bisa dilakukan adalah 3 hal dengan controlling time atau digunakan desain yang between subject atau yang paling sering dilakukan adalah dengan counter balancing. Kita bahas satu persatu tentang dealing with time related threat and order effect ini. Untuk yang controlling time, dalam hal ini yang akan dilakukan adalah bahwa kita akan melakukan penelitian misalkan dengan 2 atau 3 pengambilan data kurang lebih 45 menit dalam setting misalkan laboratorium. Nah, kalau misalkan kita menggunakan penelitiannya dengan
pengambilan data satu waktu, misalkan di hari yang sama, mungkin masalah yang namanya history ataupun maturation tidak terjadi pada penelitian dengan waktu yang dalam satu hari. Tetapi kalau ini dilakukan dalam waktu yang panjang, misalkan penelitian pengambilan data dilakukan pertama pada bulan ini, yang kedua pada bulan depan atau bahkan tahun depan, maka akan memiliki pengaruh terhadap history ataupun maturation. Bagaimana kalau kita melakukan penelitiannya lebih tepat dengan between subject? Misalkan dalam hal ini yang kita lakukan adalah penelitian mengenai bagaimana skill atau performan di antara sejumlah treatment condition, bahwa dengan adanya latihan yang didapatkan pada treatment yang sebelumnya nanti akan mempengaruhi performa pada yang setelahnya, sehingga dalam hal ini akan terdapat masalah time related, di mana performa individu kalau tadi latihan akan meningkatkan, kalau misalkan bosan akan menurunkan performa, apakah akan lebih baik kalau penelitian ini dilakukan dengan between subject design. Untuk yang mengenai masalah urutan, yaitu counter balancing. Dalam hal ini counter balancing adalah yang akan dilakukan yaitu memberikan urutan pemberian treatment yang berbeda di setiap kelompoknya. Jadi kalau kita lihat di sini tujuannya bahwa dengan counter balancing kita akan menggunakan seluruh kemungkinan urutan yang ada dengan jumlah partisipan yang sama di setiap pemberian treatmentnya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan adanya permasalahan urutan pemberian treatment. Ada dua bentuk counterbalancing. Yang pertama adalah complete counterbalancing, dan kedua adalah partial counterbalancing. Dalam complete counterbalancing, yang akan dilakukan adalah seluruh kemungkinan yang ada. Jadi kalau dikatakan bahwa setiap kelompok akan memiliki urutan yang berbeda dengan kelompok yang lainnya. Kemudian kalau parsial, dalam hal ini mungkin lebih tepat digunakan pada manipulasi yang jumlahnya banyak, sehingga ketika kita menggunakan komplit urutannya terlalu banyak, sehingga kita perlu melakukan pemilihan sebagian yang akan dilakukan, di mana dalam partial counterbalancing ini idenya adalah bahwa setiap treatment condition, misalkan kita punya 3, itu terjadi di urutan pertama, yang kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Kita akan bahas dengan contoh. Kalau dalam complete counterbalancing, dalam hal ini jumlah variasi urutan pemberian treatment akan mengikuti rumus faktorial, di mana dalam hal ini misalkan kalau kita punya 3 treatment, yaitu A dan B dan C, maka akan ada berapa jumlah kemungkinan urutan adalah dengan faktorial. Ini rumus umumnya, di mana dalam hal ini faktorial itu adalah perkalian dari sejumlah variasi yang ada. Misalkan kalau jumlah 3, maka akan jadi 3 dikali 2 dikali 1. Ujung faktorial harus 1 ya, jadi tidak boleh di sini kalau misalkan 3 ini menjadi 0. Jadi ketika kita punya 3 treatment, maka urutan yang mungkin adalah A, B, C, kemudian ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Jadi dalam hal ini ketika kita menjalankan penelitian dengan design within subject design dengan manipulasi IV terdapat 3 treatment, maka akan ada 6 kemungkinan urutan pemberian treatment. Bagaimana dengan partial counterbalancing? Nah, dalam partial counterbalancing, dalam hal ini kita akan memilih sejumlah urutan, di mana dalam hal ini kalau kita lihat di sini ada warna merah dan warna biru. Ke-6 ini adalah kemungkinan dari complete
counterbalancing. Kemudian kita akan melihat bahwa dalam hal ini kalau kita memilih yang warna merah ABC, BCA, dan CAB, kita perhatikan bahwa untuk manipulasi A itu muncul di pertama, iya. Muncul di kedua, iya ada. Muncul di ketiga, ada. Kita lihat juga yang B, muncul di pertama ada, muncul di kedua ada, muncul di ketiga ada. Kita lihat yang C, C ada di pertama, ada di kedua, ada di ketiga. Nah, ini yang disebut dengan partial counterbalancing. Semua variasi IV itu ada di urutan yang tersedia. Nah, bagaimana bisa membuatkan ini? Mungkin dengan Latin Square ini ilustrasinya ini akan membantu. Kita urutkan dulu, ada 3 variasi A, B, C. Ada 3. Jadi ini Latin Square. Jadi kalau misalkan 3, maka akan ada A, B, C, ada 3 gitu ya. Kemudian kita pada baris kedua kita akan tuliskan, tapi dengan memulainya dari urutan yang terakhir. Tadi kan urutan terakhir di sini adalah yang C. Lalu kita huruf pertamanya C, lalu urutannya maju lagi C, A, B, B, C, A. Maka akan ada urutan A, B, C, C, A, B, B, C, A. Ini adalah parsial. Nah, kalau misalkan mau 4 A, B, C, D, maka di sini nanti akan D, A, B, C. Kemudian di sini ada C, D, A, B, lalu di sini akan ada B, C, D, A. Oke, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.